Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulannal jannah, sungguh akan masuk surga, min ummati, dari kalangan umatku, sab'una alfan, 70.000, la hisaba alaihim wala azaba, yang cara masuknya surga tanpa hisab dan tanpa azab. Beliau sampaikan dengan lam taukid, la yadkhulanna, sungguh akan masuk, al-jannah, surga, min ummati, dari kalangan umatku, sab'una alfan, 70.000, la hisaba wala azaba, la hisaba alaihim wala azaba, mereka tanpa melalui proses hisab, juga tanpa melalui proses azab. Pertanyaannya, penjenengan ingin termasuk dalam golongan ini apa enggak? Tolong jawab dengan jujur, tegas. Ingin apa enggak? Ingin. Kalau ingin saya teruskan. Kalau enggak ingin, lah kenapa diteruskan? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, di antara 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu siapa? Maka beliau menjawab, humul ladzina la yatatayyarun, mereka itu orang-orang yang tidak melakukan tatoyur, wala yastarkun, tidak meruqyah, tidak pula minta diruqyah, wala yaktawun, tidak pula mereka berobat dengan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhannya senantiasa bertawakal. Jadi ada 4 ini. Yang pertama, orang yang tidak melakukan tatoyur, tiarah. Yang kedua, orang yang tidak melakukan aktivitas ruqyah, baik meruqyah maupun minta diruqyah. Yang ketiga, orang yang tidak berobat dan mengobati dengan kai, nanti saya jelaskan semua. Dan yang keempat, orang yang kepada Allah senantiasa bertawakal. Jadi syaratnya 4 ini. Yang pertama, orang yang tidak melakukan tatoyur, tiarah. Apa tatoyur? Apa tiarah? Tatoyur ini berasal dari kata ta'ir. Ta'irun itu maknanya burung. Orang Arab jahiliyah itu jikalau dia dalam kondisi ragu untuk melakukan sesuatu, ini jadi apa enggak ya? Ini saya teruskan apa enggak ya? Dia mencari burung, Mbak. Nah, burung ini dia dekati pelan-pelan. Ketika dekat dengan burung itu, ini burung itu kalau orang Jawa bilang digusah. Sini paham digusah? Nah,
gitu. Lah, engko lek ibure nengen situ. Lek ibure ngiwo ra situ. Jadi untuk menentukan dia jadi melakukan sesuatu itu dilihat ini burungnya ini terbangnya ke arah kanan apa ke arah kiri. Maka bentuk-bentuk keyakinan adanya hari baik dan adanya hari yang tidak baik, ada hari-hari tertentu yang harus kita pilih untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, dan keyakinan ada hari-hari tertentu yang harus kita hindari terkait dengan perbuatan tertentu, itu namanya tatoyur. Jadi misal orang Jawa, penjenengan wong Jawa napa tutu? Kita ngomong nih bongsone dhewe, Pak. Saya juga orang Jawa asli, bahkan sampai di atasnya buyut saja kayaknya nggak kecampuran dengan suku yang lain, asli Jawa. Nah, orang Jawa ini punya kepercayaan kalau melakukan acara-acara tertentu ini harus memilih hari, artinya hari yang menurut keyakinan mereka baik untuk pelaksanaan, dan ada pula hari yang harus dihindari. Misalnya mau pergi misalnya. Jadi saya dari Blitar mau pergi ke Mojokerto. Ini dihitung, sebab menurut kepercayaan Jawa, pasaran itu punya hitungan, hari punya hitungan. Saya nggak hafal. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini masing-masing punya hitungan. Yang saya hafal ini Sabtu itu hitungannya 9. Nggih, Pak. Nggih. Jadi lek netone Setu Paing kalau nggak salah itu 18. Nah, kalau misalnya ini tadi Sabtu napa? Paing nggih. Kliwon. Leres legi. Jemuahe wingi legi lho. Leres. Nah, lek Sabtu Paing bener nggih, 18. Itu kalau mau pergi dihitung, Pak. Liyak mentek jodoh kemil. Liyak mentek jodoh kemil. Liyak mentek jodoh kemil. Liyak mentek jodoh kemil. Liyak mentek Pak nih. Tiba mentek. Ini biasanya bareng ini oleh panganan dan sebagainya. Mentek itu artinya termasuk hari yang sebaiknya dipilih. Kemil oke panganan, lek mentek biasanya tujuannya berhasil. Joto dan liyak mentek joto kemil. Liyak itu juga harus dihindari. Wallahu a'lam. Tapi kita nggak boleh percaya dengan itu. Orang Jawa kalau ngedekne omah ini juga dihitung. Hitungannya kerto, yoso, rogoh, candi, sempoyong. Kerto itu nggih ngedekne omah, nggih ngedekne toko, ben akeh sing ngertakne, tokone ben laris. Lek yoso nggih ngedekne omah, ben hiasan, ben awet. Rogoh nggak boleh Pak dipakai, itu dirogoi, maling. Candi nggih ngedekne toko. Kalau sempoyong saya nggak tahu, saya nggak tertarik dengan yang ini. Tapi orang Jawa punya hitungan semacam itu. Nah, penjenengan tahu Pak, mau menikahkan anak, mereka juga mencari hari tertentu. Dan nggak boleh sembarang hari. Nah, oleh sebab itu, kita meski tahu Pak, sekalipun kita orang Jawa, nggak semua tradisi Jawa ini sejalan dengan syariat Islam. Orang Jawa yang andap asor,
orang Jawa yang toleran, orang Jawa yang cenderung menghormati orang lain, orang Jawa yang murah senyum, orang Jawa yang dari sisi adab, subosito, akhlak relatif bisa diterima oleh suku bangsa manapun di Indonesia. Yang ini Pak, kalau kita pegang erat-erat nggak masalah. Tapi ajaran Jawa yang tidak hanya tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ajaran agama, maka sebaiknya kita hindari. Sebab yang dijadikan manhaj utama bagi kita ini adalah syariat agama. Dan ini berat Pak, berat. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendakwahkan Islam awal kali di sekitar Makkah, itu orang-orang Makkah itu merasa bahwa tradisi mereka itu dirusak oleh ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad. Mereka yang biasanya menyembah berhala, Lata, Uzza, Manah, Wat, Suwa, Yagus, Ya'ub, Nasr, Hubal, dan berhala-berhala yang lain yang jumlahnya lebih dari 300 itu, ini oleh Rasul dintai Pak. Sebab menurut ajaran Rasul, ajaran Tauhid, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sehingga apapun dan siapapun selain Allah itu bukan Tuhan. Nggak layak untuk disifati dengan sifat ketuhanan. Nggak layak dipertuhankan. Nggak layak kita rukuk dan sujud kepadanya. Nggak layak kita minta pertolongan kepadanya. Nggak layak kita minta perlindungan kepadanya. Kita isti'anah dan isti'adah kepada selain Allah tidak boleh. Lalu orang-orang sana ya resah. Sebab yang disampaikan beliau ini bertentangan dengan tradisi yang sudah turun-temurun berlaku di kalangan masyarakat Arab. Sehingga nyuwun sewu Pak, Abu Thalib pamannya Rasul, ketika beliau nazak, ketika beliau ini sakaratul maut, Rasul ini bilang begini, Ya Ami, Qul la ilaha illallah. Wahai paman, panjenengan ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimatan ahujju laka biha indallahi yaumal qiyamah. Kalimat yang dengan itu saya bisa berhujjah untuk panjenengan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Itu Pak, dintai dengan pertanyaannya Abu Jahal. Abu Thalib ditanya oleh Abu Jahal, Araghibta an dini Abdul Muthalib? Apakah kamu sudah enggak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Jadi ajaran tauhid yang Abu Thalib ini suruh mengucapkan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, diawali dengan penafian, kemudian ada istisna lil isbat. Di dalam kalimah itu kita tidak hanya mengakui ketuhanan Allah, tapi juga mengingkari ketuhanan siapapun dan apapun selain Allah. Ajaran ini Pak dianggap ngobrak-ngabrik, dianggap merusak tradisi yang sudah berlaku turun-temurun di kalangan masyarakat Arab. Jadi begitu Pak. Padahal mereka ketika ditanya, bahkan Allah menyampaikan kepada Rasul, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Jikalau engkau bertanya kepada mereka, sungguh Muhammad, jikalau engkau bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata Allah? La yaqulunna Allah.
pasti mereka menjawab Allah. Jadi mereka itu mengakui ketuhanan Allah, Pak. Tapi dia juga mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah. Kita di samping mengakui bahwa Allah itu Tuhan, kita juga menolak dan mengkufuri ketuhanan siapapun dan apapun selain Allah. Dan penolakan kita kepada ketuhanan selain Allah ini justru didahulukan. La ilaha. Bahkan jenengan mau syahadat, asyhadu, saya bersaksi ala ilaha. Di bahwa tidak ada Tuhan, baru illallah, kecuali Allah. Jadi yang selain Allah semua kita nafikan, kita kufuri, itu bukan Tuhan. Sehingga nggak layak disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Sehingga nggak layak disikapi sebagaimana mensikapi Tuhan. Rukuk, sujud nggak boleh kepada dia. Minta tolong nggak boleh kepada dia. Nah, ini Pak. Maka sampai kapanpun Pak, sampai kapanpun orang-orang itu biasanya kalau diajak menyembah kepada Allah, mereka welcome Pak, mau menerima. Jikalau mereka diajak beribadah kepada Allah, mereka menerima, Pak. Tapi mereka seringkali bermasalah dengan kita ketika kita ajak meninggalkan bentuk-bentuk penuhanan selain Allah, bentuk-bentuk tradisi yang bertentangan dengan syariat agama. Ini harus kita catat, Pak. Maka harus sabar. Orang yang demikian jangan dibenci. Orang yang demikian jangan diolok-olok. Orang yang demikian jangan dikasih ucapan yang membuat hatinya sakit. Jangan, Pak. Kita harus telaten sebagaimana telatennya Rasul membimbing bangsa Arab sehingga yang dulu dia mempunyai lebih dari 300 Tuhan bisa diajak hanya mempertuhankan satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penjenengan itu Pak, kalau diajak sholat, oke. Diajak ngaji, oke. Diajak merayakan hari besar agama, saya yakin dengan senang hati, oke. Tapi banyak di antara orang-orang di sekitar kita, ketika mereka itu diajak meninggalkan tradisi leluhur yang bertentangan dengan syariat, mereka marah, mereka tersinggung, bahkan kita dianggap menyebarkan ajaran yang sesat. Ini harus kita pahami. Saya mau ngomong apa lagi? Para ustadz mau ngomong apa lagi? Para tokoh-tokoh masyarakat mau ngomong apa lagi? Jikalau memang Rasul mengatakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tiarah, percaya dengan hari baik, mempercayai ada hari yang tidak baik adalah sebuah kesyirikan. Lek Rasul dawuh ngono, njut panjenengan apa arep ngowahi dawuh Rasul? Jadi tatoyur adalah sebuah kesyirikan dan jenengan tidak boleh percaya dengan itu. Lalu pertanyaannya, ada enggak orang yang masih percaya ada hari-hari tertentu yang dianggap baik dan ada hari-hari tertentu yang harus dihindari? Ada enggak? Ada. Agamanya apa? Agamanya apa? Ngakuni agamanya apa? Islam. Betul Pak. Jadi misal Pak, saya pernah punya, bukan pernah, sampai sekarang masih teman saya. Itu karena dia memang agamanya Hindu, maka dia alim Pak, kitab Weda. Jadi dia memang sekarang masih punya kitab Weda. Itu bercerita bahwa kitab Weda ini menjelaskan termasuk tata cara peribadahan orang Hindu yang notabene selalu
menggunakan syarat penyelenggaraan yaitu bunga. Jadi misalnya kembang kantil, kembang mawar, kembang kenongo itu mereka pakai untuk menyelenggarakan ritual. Dan panjenengan, Mbak, kalau misalnya datang kepada para kahin, para araf, kahin itu dukun, araf itu juru ramal, yang mereka melakukan praktek perdukunan, biasanya mereka menggunakan sarana apa, Pak, dalam ritual mereka? Sarananya apa, Pak? Bunga, selalu bunga, kembang telon, kembang setaman, dan sebagainya. Saya punya tetangga di Blitar itu tukang susuk, Pak. Itu selalu, Pak, orang yang datang minta disusuk ini disuruh membawa bunga. Jadi kembang telon, kembang apa saya nggak paham. Nah, pertanyaannya, orang Jawa ini kalau ziarah kubur, ini sampai namanya saja bukan ziarah, tapi nyekar. Betul apa enggak, Pak? Nyekar. Nyekar itu berasal dari kata sekar, maknanya kembang, bunga. Karena apa? Memang secara turun-temurun, mereka itu diajari oleh bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya, untuk melakukan hal semacam itu. Sehingga mereka kalau ditanya, "Lha apa awakmu nek ngono kuwi?" "Bapakku mbahku dhisik ya wis ngene iki." Jadi persis jawabannya dengan orang-orang yang dihadapi Rasul saat itu, wajadna alaihi aba'ana. Yes, aku wis menemukan bapak-bapak kami itu seperti itu. Nah, panjenengan, Mbak, jikalau membuka Al-Quran, panjenengan membuka hadis, panjenengan membuka kitab-kitab fikih, misalnya Ahaditsul Mukhtar, Ahaditsul Ahkam, hadis-hadis pilihan, hadis-hadis hukum yang terkait dengan bagaimana kaifiyah kita ziarah kubur, saya berani, Pak, taruhan, panjenengan tidak akan menemukan cara ziarah kubur dengan harus membawa bunga. Tapi coba, Pak, jenengan sampaikan yang begini ini di luar majelis taklim, di luar majelis kajian begini. Kalau gini ini orang-orang yang hadir kan jujur terhadap ilmu. Gimana, Badan? Yang disabdakan Rasul gimana? Secara literal, secara redaksional, yang kita temui di dalam as-sunnah itu bagaimana, kita jujur. Dan bisa didiskusikan, hal semacam ini bisa didiskusikan. Tapi lek disampaikan yang jowo kono, engkau oleh-oleh, saling ngelincipi lambe, elok-elokan, saling menuduh sesat dan sebagainya. Begitu, Pak. Maka berbahagialah panjenengan yang familiar dengan majelis taklim. Berbahagialah panjenengan yang legowo membuka jendela informasi sehingga informasi yang manapun bisa masuk, dan panjenengan jangan kemudian jumawa rumangsa wis bener dhewe, rumangsa wis apik dhewe. Kita ini masih dalam proses, Pak. Mbok ganang toh gini. Misalnya ada saudara saya ini, "Ustadz, saya nggak setuju dengan itu, menurut saya begini." Jenengan berhujah. Lek memang itu benar, saya siap untuk mengikuti panjenengan. Itu, Pak. Sebab awake dhewe esuk di hadapan Allah bertanggung jawabnya kepada Allah. Awake dhewe nggak bertanggung jawab pada kepala kampung, nggak bertanggung jawab kepada kepala suku, nggak bertanggung jawab pada nenek kakek kita. Kalau kita memilih cara menghamba kepada Allah dengan benar, padahal kita bertanggung jawab kepada Allah, insya Allah enteng, Pak, kita. Tapi lah awake ditikoni Gusti Allah, agamamu apa? Islam. Lah ing dalam syariat agama Islam
cara ngono kuwi diwarahne apa ora? Mboten. Awakmu nemokne enggak hadis sing kena dienggo sandaran terkait karo cara apa kuwi? Enggak. Lha nyapa awakmu nek ngono kuwi? Jawab jenengan terus pundi? Makanya nyuwun sewu, Pak. Kula kalih jenengan ini kan duduk sanak duduk kadang. Wong liya broyo. Jenengan manut kalih napa ingkang kula aturaken aku ki untungku ya apa? Jenengan mboten manut rugiku ya apa? Ning ngertiku panjenengan niku muslim, kula nggih muslim, jenengan dulurku, kula nggih dulure panjenengan, sesama muslim yang wajib kita lakukan saling mencintai. Makanya niki kula niku sing tepang ngantasipun panjenengan niku Pak Yud nika, terus Pak Rohan, namung ngoten niku. Yang lain itu tidak. Lek terus aku teko-teko niku menyinggung perasaan panjenengan, loh ketemu pirang perkara. Duwe kepentingan apa? Saya muslim, panjenengan muslim, saya wajib mencintai panjenengan, sehingga yang saya sampaikan ini adalah ungkapan rasa cintaku padamu. Jadi jenengan tak butuhno, Pak. Lek tatoyur itu adalah kesyirikan, dan orang yang melakukan tatoyur tiarok jik percaya karo dino becik, jik percaya ana dina sing kudu dihindari, di samping menjenengan enggak mendapatkan fasilitas masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, penjenengan juga masuk dalam kategori telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diterima? Oke. Kemudian yang kedua, wala yastarkun, dan tidak melakukan aktivitas ruqyah, baik meruqyah maupun minta diruqyah. Nah, terkait dengan ini ulama berbeda pendapat, Pak. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud ruqyah yang menjadikan seorang hamba tidak bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, adalah ruqyah yang tidak syar'i. Kita itu kalau belajar tauhid mengenal nusrah, Pak. Nusrah ini bentuk pengobatan atau bentuk penanganan masalah sihir, tapi ditangani dengan sihir. Jadi enek uang kena teluh, kena jengges, kena tenung, sing nambani sapa? Ya dukun tenung. Wonge ra wudu, ra tau salat, enggak ngerti akidah yang benar. Maka itu disebut dengan nusrah. Jadi meminta pertolongan kepada dukun terkait dengan masalah-masalah yang sebetulnya juga diciptakan oleh dukun sendiri. Jadi berarti ruqyahnya itu syar'i apa boleh? Kelompok yang pertama mengatakan boleh. Tapi ada pendapat yang kedua, baik yang syar'i maupun yang tidak, itu semuanya tidak boleh. Loh, kenapa? Sebab kita tidak punya kompetensi untuk menentukan ruqyah ini syar'i atau tidak. Nek uang niku ora tahu salat, ora tahu wudu. Ning ketika japani kok maca bismillah, ngene semua anggap syar'i. Nyun sewu, Pak nggih. Panjenengan nate mireng pelet Semar Mesem, jaran goyang, nate mireng, Pak. Nggih. Jenengan rungokne nggih, montrone. Sun matek kajiku Semar Mesem, kembang mangko tumekar tanpa tandingan. Ilang kajuru telu sir teko tekakno sedina iki, jabang bayine
BCL. Ora teko balenono maneh. Ojo pati-pati pisah yen ora aku sing misah. Ojo pati-pati benggang yen ora aku sing benggang. Tiba welas tiba asih songo kersane Gusti Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enek kalimat ngono, Pak. Tapi syarate poso mutih 3 dina sing terakhir kudu pati geni. Tapi enek kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sun matekajiku si jaran goyang, tak goyang ono tengah latar. Jimatku si sodolanang, tak sabetni gunung jungkruk, tak sabetni segoro asat, tak sabetni bumi sigar merapat, tak sabetni atine BCL, dadi welas dadi asih. Ya enek, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo. Bila wong awam ora dikira, syar'i enek sahadate, kan begitu, Pak. Wonten malih, Pak. Ya Allah, kula ngomong neten mriki mawon enggak mentolo. Tapi saya tunjukkan, Pak, betapa ada upaya untuk mengotori kesucian agama dengan ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak pantas untuk dicampur. Wong Jawa niku duwe aji pambungkem. Aji pambungkem ini misalnya pas debat, misalnya pas ceramah ini iki sing diceramahi ngomong dhewe itu bisa, Pak. Dibungkem menengcep itu bisa. Neng itu juga ilmu hitam. Itu saya pernah dikasih tahu. Itu ini Pak. Colang calingkem, herju meneng, brojo sirepen wong neng ngarepku kabeh. Cep kelakep kaya titik-titik kelebon titik-titik. Kula mboten wani ngucapne, Pak. Titik-titik niku sing disebut kemaluan perempuan, kelebon titik-titik sing disebut kemaluan laki-laki. Nanti ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba, Pak. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini orang yang awam. Kita nggak punya kompetensi, nggak punya cukup modal untuk mengidentifikasikan ini syar'i atau tidak. Maka sebagai langkah ikhtiyat, hati-hati, maka ya sudah, kita tidak usah meruqyah dan minta diruqyah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak minta diruqyah sekalipun sakit, itu menunjukkan kepasrahannya karo Gusti Allah itu tenanan. Awakmu jare lara to, Kang? Heeh. Jarine laramu digawe wong, jarine ngono. Lha apa awakmu kok enggak berobat? Mbok digolekne tukang ruqyah kono. Ora usah. Kabeh enggak nalingsir sangga kersane Gusti Allah. Wis aku pasrah kok karo Gusti Allah. Lek memang aku digawe mati gara-gara iki ya wis pasrah. Lek Gusti Allah ngersakne waras ya ben waras. Wis aku enggak reno-reno. Seperti yang dilakukan Nabi Ayub alaihi salam. Itu berarti bukti kepasrahane tenanan. Ada pendapat demikian. Ya dengan lek tanya, Pak, sing bener pendapat pertama, pendapat yang kedua, saya nggak berani menjawab. Tapi kalau penjenengan tanya kepada saya, Pak, lek coro sampean, menurut penjenengan, jenengan pilih pendapat yang mana? Saya pilih pendapat yang pertama. Jadi meruqyah dan minta diruqyah itu boleh sepanjang kita memastikan ruqyahnya adalah ruqyah yang syar'i. Jadi misal penjenengan sakit, kemudian datang pada seorang ustadz, seorang kiai. Kemudian oleh kiainya diberi air putih yang dikasih bacaan suratul Fatihah.
Dibaca suratul Fatihah, Pak, niki penjenengan unjuk terus diumbi. Ngaten. Boleh. Loh kenapa? Sebab ada hadis yang bersumber dari sahabat Sa'id Al-Khudri bercerita bahwa beliau mengobati orang yang sakit karena disengat binatang berbisa dengan bacaan suratul Fatihah. Kemudian dilaporkan kepada Rasul, Rasul setuju. Dan kalau penjenengan membaca asbabul nuzulnya surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu ternyata Rasul disihir oleh orang jahiliyah, orang Quraisy sana dengan cara tali ini, Pak, dibundeli macam ini. Tali yang dibundeli, kemudian talinya ini dimasukkan ke sumur, ditutupi dengan pelepahnya kurma. Apa yang dirasakan Rasul? Beliau kesulitan untuk bernafas. Akhirnya diceritakan diruqyah oleh malaikat dengan membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Berarti ruqyah sepanjang syar'i itu boleh. Rasul pernah enggak meruqyah? Pernah. Ali itu pernah, Pak, sakit mata. Kemudian oleh Rasul diruqyah. Beliau meludahi matanya Ali. Tapi sing iki lek iso aja mok terokne sing. Awakmu lara mata to, iki tak tambanane. Jangan idumu ini enggak padha karo idune Kanjeng Nabi. Dah paham. Kemudian yang ketiga, wala yastaqbun, tidak berobat dengan kei. Kei ini saya baca apa sing jenenge kei itu. Ternyata mengobati penyakit tertentu dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Makanya lek digolekne contoh ning Mojokerto rada kangelan. Itu kei ini bagaimana? Nah, kalau di Blitar saya pernah bukan jari nih, Pak, jadi saksi mata. Ada orang yang kakinya ini masuk gamping yang masih panas itu, Pak, masuk melowonyoh, Pak. Akhirnya diundangkan seorang yang tukang obati begitu, besi yang panas ini, Pak, besi dipanaskan sampai merah itu. Setelah merah didilati, Pak, dilati begitu. Nah, setelah dilati besi yang panas merah itu, dilati yang sakit itu. Nah, apa ini yang namanya kei? Wallahu a'lam. Tapi saya tanya Ustadz, saya tanya Kiai, di Indonesia hampir tidak ditemui pengobatan dengan cara kei. Makanya jenengan aman, yang Mojokerto enggak enak. Nah, kemudian yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka senantiasa tawakal. Pasrah, Pak. Salah satu rukun iman ini percaya pada takdir. Takdir ini apa, Pak? Takdir ini apa? Ketentuan dan ketetapan Allah untuk kita. Itu tidak hanya sekarang ini, Pak. Hal-hal yang masih akan datang itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jangankan besok lusa, bulan depan 2 bulan lagi, tahun depan 2 tahun lagi, Pak. Setiap hamba ini surga atau neraka sudah ditentukan. Tidak ada seorang pun hamba kecuali sudah ditentukan baginya apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Sudah ditentukan, Pak. Makanya wong Jawa iku sampai duwe kata-kata bijak, urip iku mung sadrema nglakoni. Nggih napa mboten? Jadi kita ini mung nglakoni apa yang ditetapkan oleh Allah. Nah, orang yang beriman, Pak, itu meyakini dan harus yakin bahwa yang ditetapkan Allah untuk kita itu yang terbaik menurut Allah untuk kita. Kita harus begitu. Nah, oleh sebab itu
kita pasrah Pak kepada Allah. Kita boleh Pak ikhtiar dengan maksimal. Kita boleh meminta, memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Tapi selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Apa yang dimaui Allah, monggo terserah. Saya boleh Pak meminta supaya dianugerahi kekayaan harta yang banyak. Saya boleh berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan kekayaan. Tapi selebihnya saya meski pasrah kepada Allah. Ya Allah, usahaku sudah maksimal. Doaku sudah sungguh-sungguh. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Mana yang terbaik untukku menurut panjenengan. Wong iman harus begitu Pak. Lek panjenengan itu enggak tawakal, enggak pasrah karo Gusti Allah, terus pangkatmu ki apa? Derajatmu di hadapan Allah itu apa? Kok berani loh panjenengan sampai mengintervensi apa yang menjadi wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa diterima Pak? Maka panjenengan meski tawakal Pak. Wong tawakal itu ibarat fisik. Itu disendekne begini loh Pak. Jadi pikiran itu enteng Pak. Fisik itu kalau gini, suwi-suwi keju Pak. Beban pikiran itu kalau enggak disandarkan kepada Allah, enggak dipasrahkan kepada Allah, kita akan berat Pak. Sebab banyak hal-hal yang terjadi menimpa kita itu di luar jangkauan dan di luar batasan ikhtiar kita. Awake dhewe kita punya saudara kita yang sakit, Pak. Wis diobat nih, dibawa ke rumah sakit yang terkenal sekalipun. Apa yang kita maui supaya dia sembuh. Tapi kemauan manusia sekali lagi tidak bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya orang Jawa ini punya kata-kata yang sangat bijak, keridaning ati ora bakal bisa ngowahi garising pesti. Maka panjenengan pasrah saja sama Allah. Usaha, bisnis, ternyata ya modalin tek bisnisnya enggak berhasil. Ada enggak yang begitu? Ada. Orang yang bisnis tanpa modal, bahkan cuman dikasih kepercayaan oleh orang lain, tapi bisnisnya berhasil. Ada enggak? Ada. Sudahlah. Kita ini di dalam skenario-nya Allah. Maka yang paling pas kita pasrah kepada Allah. 4 ini Pak. Panjenengan tidak percaya dengan hari baik dan hari naas. Panjenengan ruqyah cuman milih yang syar'i saja. Panjenengan tidak berobat dan mengobati dengan kiai. Panjenengan bertawakal kepada Allah. Kalau panjenengan punya 4 ini, insya Allah masuk dan cukup syarat untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ijab kabulnya kan mulai maghrib sampai isya. Nanti kalau saya over, kalau yang suka sih nggak masalah, kalau nggak suka kan nanti jadi rasan-rasan ngaji wis nggak enak. Monggo yang ingin bertanya, yang ingin menambah monggo, yang ingin bertanya monggo. Ada Bu? Wonten Pak? Jul? Nggih. Sudah lah nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.